A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Nawaitu taqarruban ilallah, nawaitu ta'allumu wa ta'lim lillahi rabbil alamin. Alhamdulillah para asatid yang kami muliakan, Ustadz Azwar, Ustadz Karnawan, Ustadz Dadang yang hadir pada malam hari ini, dan juga ada ustazah juga yang hadir. Insya Allah kita masuk di malam hari ini di majelis yang ke-13, Alhamdulillah, yaitu surat Inna Anzalna atau surat Al-Qadri, surat Al-Qadri, suratul Qadri. Sebelum kita membaca tafsir Jalalain, mungkin Ustadz Dadang Irsyam berkenan untuk membacakan kepada kami surat Al-Qadr. Jazakumullah khairan katsiran. Apa nggih, Ustaz? Dari ayat sampai ayat berapa? Semua, Ustaz. Oh, semua. Hatam insyaallah malam ini. Langsung nih. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ustadz Dadang, jazakumullah khairan katsiran wa nafa'ana bikum. Para hadirin, hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang kami muliakan, di majelis malam hari ini kita membaca insyaallah tafsir Jalalain. Qala al-musannif rahimahullahu taala, suratul Qadri makkiyatun aw madaniyatun wa ayatuha khamsun aw sittun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu ay al-Qur'ana jumlatan wahidatan minal lauhil mahfudzi ilas sama'id dunya fi lailatul qadri ay lailatis syarafil azim. Jadi Allah menurunkan Al-Qur'an secara sekaligus, tapi bukan ke bumi, ke langit dunia, langit yang paling dekat dengan bumi, yaitu sama'id dunya, secara satu tahap sekaligus. Tapi nanti turunnya dari langit sama'id dunya ke bumi ini selama 23 tahun. Di malam Lailatul Qadar. Qadrun artinya adalah kemuliaan yang besar. Lailatul Syarafil Azim. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Wa ma a'lamaka ya Muhammad ma Lailatul Qadri. Ta'zimun li sya'niha wa ta'ajjubun minhu. Jadi apa yang kamu ketahui Muhammad? Apa itu Lailatul Qadar? Itu bukan untuk bertanya, tapi untuk menunjukkan ta'ajub akan besarnya, kebesaran Lailatul Qadar. Ada kaidah yang kami baca di tafsir Al-Qurtubi. Setiap ma'adro di dalam Al-Quran, Rasul sudah tahu. Dan setiap ma'yudrika, Rasul belum tahu. Jadi setiap ma'adroka,
seperti ini. Ya. Apa yang kamu ketahui wahai Muhammad tentang Lailatul Qadar, tentang Lailatul Syaraf, tentang kemuliaan malam? Itu Rasul sudah tahu. Karena diberitahu Allah sebelumnya. Tapi ketika wa ma yudrika, nah ini belum tahu. Itu faedah kami baca dari tafsir Al-Qurtubi. Maka istifham di sini bukan untuk menanyakan sesuatu yang tidak diketahui atau belum diketahui, tapi untuk ta'zim terhadap kemuliaan malam ini. Ta'zimun li sya'niha wa ta'ajjubun. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Maksudnya, amalan yang dilakukan di malam Lailatul Qadar itu pahalanya seperti amalan yang dilakukan selama 1000 bulan. Kembali di tafsir Al-Qurtubi, disebutkan sebuah athar bahwasannya orang sebelum umat Nabi Muhammad tidak mendapat gelar abid, ahli ibadah, sebelum mengistiqomai sebuah ibadah tertentu selama 1000 bulan. Ketika telah istiqomah 1000 bulan, baru dia layak mendapatkan gelar abid. Di umat kita, untuk mendapatkan gelar abid, cukup menghidupkan 30 hari Ramadan atau 10 hari terakhir. Ma ashalahu. Betapa mudahnya kalau kita lihat kepada umat sebelumnya. Tapi hakikatnya, faktanya susah juga. Wallahul musta'an. Ya. Jadi memang di syariat kita ini, kalau kita mau jujur para asatid ya, para ustadzah, para hadirat, hadirin, banyak sekali fadilah besar dengan amalan yang biasa. Tapi memang yang berat itu sebenarnya bukan melakukan amalan itu. Gangguan untuk melakukan amalan itu. Contoh ya, qobliyah subuh itu ringan. Tapi gangguan untuk qobliyah subuh itu berat. Ya. Jadi kalau qobliyah subuh itu 2 rakaat. Secara fikih, Al-Fatihah 2 kali aja sah, nggak usah baca surat. Ya kan? Tapi gangguannya gitu loh. Jadi memang kita wallahu a'lam ya, di akhir zaman ini sebenarnya pahala kita itu besarnya adalah di sabar menahan itu loh. Sabar. Jadi kalau ibadahnya sebenarnya secara itu tidak terlalu berat, tapi menahan, sabar untuk tidak, nah itu yang berat itu. Nah, mungkin orang zaman dulu, di zaman salaf ya, itu godaannya nggak sebesar di zaman kita, belum ada gadget ya kan. Jadi kita ini sepertinya di zaman ini itu pahala itu malah dari pintu as-sabru anil makarih, sabar dari hal-hal yang susah ditahan, itu dari sisi situ. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian tanazzalul malaikatu bihadfi ihdata aini minal asli, yakni tatanazzalu warruh, yaitu Jibril, fiha fil lailati biidni rabbihim bi amri rabbihim min kulli amrin qadahu wa fiha litil kasanati ila qabil tuh sampai tahun yang akan datang, wa min sababiyah bimaknal ba. Jadi di malam ini malaikat itu turun atas perintah Allah, Jibril dan malaikat-malaikat, disebabkan di malam ini Allah telah menuliskan ketentuan ya kepada para malaikat-malaikatnya untuk umat manusia untuk 1 tahun yang akan datang. Tapi perlu difahami, bukan berarti ketentuan itu baru ditulis ketika itu. Ketentuan semuanya sudah ditulis sebelum diciptakan makhluk. Tetapi maksudnya adalah disampaikannya kepada para malaikat-malaikatnya, kayak malaikat pembagi rizki, malaikat penurun hujan, malaikat ini. Lah itu dikasih taukannya ke mereka itu di malam ini. Untuk 1 tahun ke depan. Wallahu ta'ala a'lam. Selanjutnya, salamun hiya khabarun muqaddamun wa mubtada'un. Artinya, hiya salam. Malam ini penuh dengan keselamatan. Ya, hatta matla'il fajar bi fathil lami wa kasriha ja'altu salaman likathatis salam fiha minal malaikah la tamurru bi mu'min wala bi mu'min illa salamat alaih.
di malam ini itu kenapa dikatakan salamun hatta matla'il fajar? Karena malaikat di malam ini setiap bertemu dengan orang mukmin dan mukminah mengucapkan salam, walaupun kita mungkin tidak menyadarinya. Itu sedikit tentang tafsir Jalalain di surat Al-Qadar. Para masyayikh yang dimuliakan Allah, ahlan wa sahlan ya, tafadhol bisa dinyalakan mikrofonnya. Mungkin kita akan mendengarkan fawaid, ulum, hikam dari para masyayikh, para asatid, para hadirin, hadirat, ustazah semuanya boleh memberikan ini. Mungkin kita mulai dengan Ustadz Azwar Anas, hafidhakumullah. Ahlan wa sahlan bikum. Monggo Ustazi. Nah, Ustaz. Jazakumullah khair. Mohon izin Ustaz, bismillah. Sedikit menyampaikan salah satu tadabbur kami dalam surat Al-Qadar. Di dalam ayat yang ke apa? Mungkin Al-Qadar secara umum kali Ustaz ya. Ya, boleh. Itu anak membahas di perkataan Imam Ibnul Qayyim. Nah, itu meskipun sigohnya itu pakai yuqalu Ustaz. Artinya sigoh tamrid. Sigoh tamrid ya. Tapi belum mengkaitkan dengan salah satu ucapan Allah Subhanahu wa taala ini itu dengan ayat dalam surat Al-Baqarah Ustaz. Dalam surat Al-Baqarah yang bunyinya adalah fal'ana basyiruhun sebentar. Fal'ana basyiruhun wa bataghu ma kataballahu lakum. Maka sekarang ini campurilah istrimu, artinya boleh ya istri wa bataghu ma kataballahu lakum, dan cara apa-apa. Jadi wabtaghu ma kataballahu lakum itu adalah salah satunya adalah malam Lailatul Qadar itu. Malam Lailatul Qadar atau 10 hari terakhir itu kita meskipun diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang diperbolehkan, salah satu adalah mencampuri istri pada malam hari, itu jangan sampai menyibukkan kita, melalaikan kita dari wabtaghu ma kataballahu lakum. Ajib. Fal'ana basyiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Naam, hakadha Ustaz. Jadi maknanya di saat malam Lailatul Qadar itu atau di 10 hari malam terakhir, jangan sampai bahkan kita itu disebutkan dengan hal-hal yang diperbolehkan aja tuh, kalau bisa jangan sampai kata kalau iya. Insyaallah. Jadi intinya meminimalisir atau bahkan kalau bisa meninggalkan sama sekali ya yang mubah melebihi batasnya, melebihi kecukupannya gitu Setia, atau berhati-hati dengan yang mubah gitu Setia. Ayo, hadir. Nah, Ustaz. Kehati-hatian terhadap hal yang mubah. Sebenarnya kalau inspirasi antum itu Azwar ya, itu bisa dilebarkan lagi. Artinya gini. Hal yang mubah itu terkadang menjadi batu sandung, bukan batu loncat ya. Menjadi sandungan untuk mendapatkan hal-hal yang besar. Jadi justru kadang futur itu ketika kita anggap saja kita santri, kita ustadz, kita lagi semangat-semangatnya belajar, semangat-semangatnya beraktivitas, lagi mood melakukan sesuatu ya, menulis, membaca. Terkadang yang menghilangkan mood suatu pekerjaan besar itu belum tentu langsung maksiat terus menjegal. Terkadang hal-hal yang mubah itu malah menjadi perantara untuk jatuh gitu loh. Iya kan? Jidan. Iya kan? Jadi misal nih, kita malam ini lagi semangat dengarkan rekaman YouTube Syekh siapa, kitab Sulam Taufik misalkan. Semangat tuh.
Dari maghrib sampai jam 9 malam. Terus jam 9 lebih 5 menit, kayaknya saya tak istirahat dulu deh, tak lihat YouTube ya. Highlight Liga Champion gitu ya. Ya. Nah, Itu kan ya kita katakan mubah lah, atau kalau kita makruhkan ya, makruhkan masih dalam lingkaran mubah ya maksudnya. Walaupun termasuk perantara ke yang haram ya. Tapi ketika kita lihat yang mubah ya, misal tuh, ternyata karena nikmat sampai scrolling lihat yang lain, nggak terasa jam 11 ngantuk, akhirnya kita berhenti dari pekerjaan besar yaitu mendengarkan syarah di YouTube misalkan, ya kan? Dimulainya dari mubah gitu loh. Nah, itu inspirasi Ana dari Ustadz Azwar tadi sih. Jadi basyiruhunna itu menunjukkan kebolehan. Tapi jangan lupa wabtahu ma kataballah. Ya, jadi kehati-hatian terhadap yang mubah. Karena biasanya jatuh itu dimulai dari yang mubah, terlena, baru nanti ke yang haram. Jamil Jidan Ustaz Azwar, ya walaupun pakai kata yukolu kayak tadi antum sebutkan, tapi tetap hikmah itu besar sekali itu dari ayat tadi ya. Dari tadaburnya Imam Ibnu Qayyim. Ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsiran. Sebelum kami mendengarkan dari Ustadz Dadang ataupun Ustadz Karnawan, kalau Anda pribadi Ustadz ya, ketika kita lihat di tafsir-tafsir bil ma'thur ya, tafsir-tafsir yang mendatangkan riwayat di Lailatul Qadar ini, contoh misalkan Al-Qurtubi lah. Itu Sayyidah Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa yang saya lakukan jikalau saya menghadapi malam Lailatul Qadar?" Jadi amalan apa yang paling relate? Artinya nih, kalau besok ini ada Shopee 00, Shopee 11, Shopee 22, Shopee 33, 44, 55, ada big sale, big promo. Barang apa yang saya beli? Gampangnya gitu. Lah, kalau saya menghadapi Lailatul Qadar, malam yang paling mulia, amalan apa yang saya lakukan? Itu pertanyaannya Sayyidah Aisyah. Dan hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Sayyidina Rasulullah SAW menjawab, katakanlah atau lakukanlah doa ini. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi aktivitas memohon ampun. Aktivitas istighfar. Aktivitas taubat. Dan yang semakna. Kami memahami ya bahwasanya derajat seseorang akan diangkat Allah, atau Allah itu ingin mengangkat hambanya, atau amalan yang bisa membuat kita tinggi di sisi Allah maupun di sisi manusia, itu adalah istighfar, taubat, atau mohon ampun. Artinya itu pintu kebaikan yang tertinggi. Karena Rasulullah menjadikan amalan taubat, amalan minta ampun, amalan istighfar di malam yang terbaik. Ya. Jadi Allah menjadikan amalan ini di malam yang terbaik. Itu tidak mungkin kalau dia bukan amalan yang terbaik. Ya, itu hadisnya ada ya di Tirmidzi dan Imam Ahmad. Jadi amalan apa? Kalau saya Lailatul Qadar, amalan minta ampun. Jadi berarti amalan minta ampun ini adalah amalan yang paling penting bisa jadi. Ya, karena Allah gantungkan amalan ini dengan malam yang paling penting. Ini tadabbur pertama kami. Jadi bagaimana kita memperbanyak taubat, istighfar, zikir, minta maaf. Kalau nyebut Asmaul Husna ya Ghafur, ya Afu, intinya amalan yang memohon maaf untuk diri kita kepada Allah. Kemudian tadabbur yang kedua, inna anzalnahu, hu itu artinya Quran, kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Jadi Allah menjadikan Al-Quran itu turun di malam yang paling mulia. Kami memiliki semacam refleksi bahwasannya
sumber kemuliaan itu adalah ketika kita, darah daging kita, hidup kita itu selalu interaksi, koneksi dengan Quran. Semampu kita. Anak pribadi itu nggak setuju ya dengan orang yang mendikotomi. Mendikotomi itu memisah-misah. Jadi gini kadang. Ngapain ngapalkan, tilawah, sibuk tajwid, tapi jarang menadaburi. Itu kami nggak setuju. Karena tilawah tadabur itu juga diminta oleh Allah gitu loh. Terus ada lagi, ini fokus dengan tafsir, dengan mufradat, tajwidnya masih belepotan. Jadi seakan-akan itu malah membanggakan dengan yang dilakukan. Itu tidak baik gitu loh. Itu juga kayak mengambil Quran sebagian-sebagian. Karena Quran itu ditadaburi iya, dipelajari iya, lughahnya iya, diamalkan iya, didakwahkan iya, diajarkan iya, dihafalkan iya, ditajwidkan juga iya. Artinya menurut kami pribadi ya, sebagaimana Quran itu sumber kemuliaan, diturunkan di malam yang paling mulia, oleh malaikat yang paling mulia, nabi yang paling mulia, umat yang paling mulia, di hari yang paling mulia, di bulan yang paling mulia. Bahkan hadis itu mengatakan semulia-mulianya kamu adalah yang mengajarkan Quran, orang yang menjadi yang paling mulia. Kami merefleksikan agar hidup kita ini selalu mesra, selalu raket, selalu lengket dengan Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Entah itu dengan tilawahnya, dengan mentahfidkannya, dengan mentadaburinya, berusaha mengamalkan semaksimal mungkin, dan seterusnya sesuai kemampuan kita. Saya yakin tidak ada muslim itu yang tidak ingin membaca baik, mengamalkan baik, memahami baik. Semuanya pasti pengen, tapi hanya kemampuan orang berbeda-beda. Ya kan? Ya. Maka dari itu tazkiyah amaliyah kami dari surat ini adalah bagaimana semampu mungkin kita itu ta'aluk kecanduan dengan Quran dengan sesuai kemampuan kita masing-masing. Wallahu taala alam biswab. Itu mungkin dari kami sedikit. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan Ustadz Dadang mungkin. Tafadhal Ustadz. Naam, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ingin berintrospeksi, bertadabur mengenai ayat yang kedua. Ahlan. Tentang kata Lailatul Qadar atau kata Qadar sendiri. Qadar secara bahasa kan artinya ketentuan. Kalau di dalam Al-Quran, ketentuan itu bisa berarti dibatasi, bisa jadi disempurnakan. Jadi qaddara fahada, sama satunya lagi agna wa aqna. Satu lagi saya lupa. Artinya ada yang memang dibatasi kadarnya segitu, ada yang satu lagi disempurnakan kadarnya. Di Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir ini, di kitab ini, seperti yang Antum sampaikan dari Tafsir Jalalain tadi, bahwasanya Lailatul Qadar adalah malam ketetapan tentang 1 tahun yang akan datang di depan. Jadi ibaratnya milestone 1 tahun ke depan itu biasanya ditentukan dengan introspeksi atau evaluasi tahunan. Jadi ibaratnya kalau kita kan akhir-akhir ini banyak belajar tentang perusahaan gitu-gitu, bisnis. Jadi Antum lagi mencalonkan magang di mana, Ustaz? Yassarallahu umurakum, Ustaz. Amin. Jadi setelah kita evaluasi tahunan, kemudian ada milestone yang pertama, kita evaluasi, follow up-nya. Nah, setelah evaluasi itu selesai, follow up-nya itu jelas, 1 titik itu kita akan kelihatan 1 tahun ke depan ini kita gimana. Jadi udah mengevaluasi diri atau belum. Nah, kemudian untuk mencapai milestone, apa bahasa misalnya, 1 titik tempuh lagi dari Lailatul Qadar lagi. Jadi Lailatul Qadar tahun depan, kita dapat atau enggak, itu ditentukan kita dalam 1 tahun ini. Jadi ini persiapan gitu, Ustaz ya? Enggak. Persiapan Ramadan itu bukan hanya
di Ajib. 1-2 bulan dekat. Apalagi persiapan Lailatul Qadar, itu persiapannya 1 tahun. Karena bayangin kalau kita matematika yang kita pahami aja lah. Selama 1 tahun kita ada 11 bulan. 11 bulan kalau kita mendapatkan malam itu, kita dapatnya 1000 bulan. Bahkan ini khairun min alfisar. Iya. Bahkan ini, kita kan kemarin mendengar, ada perusahaan yang 50% salesnya, bahkan 70 atau yang penting mayoritas salesnya, Iya. itu didapat ketika bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan? Ketika bulan Ramadan. Jadi, bulan Ramadan di bulan biasa ya biasa aja. Tapi itu cukup untuk menghidupi selama 6 bulan ke depan. Ini yang dunia ya. Yang dunia. Yang memang marketnya rame dan sebagainya, itu teori dunia. Tapi teori akhiratnya, kalau perusahaan itu mempersiapkan untuk Ramadan, untuk yang ultimate campaign-nya ini dalam 6 bulan 1 tahun sebelumnya, apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Nanti kalau ada momen apa dimasukkan gini, stok barang di gudang harus banyak dan sebagainya. Apalagi kita yang urusannya ibadah. Insya Allah kalau kita mempersiapkan diri sekarang, akan dipermudah ketika nanti di Lailatul Qadar. Jadi seperti itu. Kemudian satu poin lagi, Iya. Kami pernah mendengar bahwasanya kenapa kok disebutkan di situ alfun, kenapa kok nggak million atau apa dan sebagainya. Ternyata di bahasa Arab yang dulu, alfun itu angka tertinggi. Iya. Nggak ada million di bahasa Arab, Ustaz. Million kan transliterasi dari bahasa Inggris saja. Betul. Artinya semuanya Allah mengatakan 1000 itu angka tertinggi, lebih baik dari 1000. Ini kalau matematikanya Allah, ini ya bighairi hisab. Kalau matematika kan motivasi ke sanak saudara kita 87 tahun, sekian bulan dan sebagainya. Ini kalau kita pakai ilmu bahasa tadi, ujung-ujungnya bighairi hisab, sesukanya Allah mau ngasih berapa. Masya Allah. Jamil. Artinya, kalau satu malam itu isinya 10 jam, dari jam 6 sampai jam 4 gitu, itu isinya 10 jam. 1 detik di bulan Ramadan itu, di Lailatul Qadar itu mungkin lebih berharga daripada umur kita 7 turunan. Ya Allah Akbar. Allah Akbar. Oleh karena itu, ya kita ngajinya sekarang sih ya. Kalau Ramadan itu kayaknya seru, langsung praktek. Ya, tapi malah bagusnya sekarang, Zat. Karena persiapannya kan sekarang harusnya, bukan pas Ramadan. Maka kalau semuanya kita mau nulis resolusi 1 tahun ke depan, itu mungkin di kamar kita tulis mendapatkan Lailatul Qadar di malam ini dan sebagainya, iktikafnya dan sebagainya. Kalau iktikaf memang harus meninggalkan rumah dalam waktu 10 hari, berarti nyari nafkahnya harus lebih giat dari sekarang buat tabungan dan sebagainya. Itu kan ya Allah. Nggak bisa asal iktikaf, nggak punya bekal fisik. Ya kalau nggak pernah tahajud, nggak pernah begadang, nggak pernah fisiknya nggak kuat, ya nggak bisa. Kayak kita naik gunung kan harus persiapan fisik dulu. Iya. Sekian dan syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ana yang ini Ustaz Dadang. Jadi ada loh Ustaz perkataan ulama salaf itu yang maknanya ketika kami selesai Ramadan maka 6 bulan setelahnya akan kami pakai untuk mengevaluasi Ramadan kami. Dan 6 bulan sisanya akan kami pakai untuk mempersiapkan Ramadan yang akan datang. Masya Allah. Jadi seperti persis yang antum katakan tadi. Jadi kadang itu gini Ustaz. Kita nih sebulan sebelum Ramadan kan suruh ngisi ceramah nih. Ustaz, isi ceramah tarhib Ramadan.
Nanti mesti yang sering disebutkan bulan Rajab bagaikan menabur benih. Bulan Sya'ban bagaikan menyiram air. Bulan Ramadan bagaikan memanen. Tapi itu udah terlambat. Harusnya kayak gitu tuh disampaikan sejak sekarang. Kayak antum tadi betul itu udah pas sekali. Sehingga kita selalu ingat bahwasanya kita ini akan Ramadan. Persiapannya bukan pas Sya'ban. Sya'ban itu udah terlambat itu. Gitu kan. Jadi ahsanallahu ilaikum Ustaz, betul-betul tadzkir ya bahwasanya kita harus menjadikan Lailatul Qadar itu sebagai salah satu resolusi kita, salah satu tujuan pokok kita. Karena gini, seringnya disebutkan Imam Ghazali ya, ketika orang itu diberikan taufik untuk menghidupkan sebuah amalan yang pahalanya besar, berarti Allah meridhoi dia. Ketika orang menganggap biasa saja amalan yang besar, berarti memang Allah tidak menginginkan hamba itu untuk mendapatkannya. Jadi ketika kita misalkan biasa aja dengan Lailatul Qadar itu, kita jangan merasa aman. Karena Allah nggak menghendaki kita untuk menjadi ahlinya gitu kan. Tapi ketika kita sejak sekarang kok sudah kepikiran Lailatul Qadar, mempersiapkan nanti gimana, kayak antum katakan tadi, nafkah selama 10 hari, masjid yang akan kita iktikaf. Wallahu a'lam, itu berarti Allah memang peduli dengan kita dan ingin memuliakan kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ustaz Dadang sangat inspiring sekali. Ahsanallahu ilaikum wa jazakumullah khairan katsiran. Selanjutnya Sayyidi Al-Ustaz Karnawan hafizakumullah. Ahlan wa sahlan bikum ya Ustaz. Ahlan bik Ustaz. Luar biasa Pak. Terima kasih Ustaz Karnawan. Luar biasa apa namanya, betul luar biasa ilmu yang dan faidah yang kami dapatkan di kesempatan kali ini Ustaz para asatidzah ya, tentang keutamaan Lailatul Qadar yang begitu luar biasa. Nah, kemudian berkaitan dengan Lailatul Qadar itu mungkin ada satu riwayat ya tentang bagaimana ada Rasulullah pernah berkisah tentang seorang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai 1000 tahun, kemudian itu membuat takjub para sahabat gitu ya. Iya. Kalau di di Sufatu Tafasirnya Syekh Ali As-Subuni, di sini ya disebutkan juga kisah seperti itu. Kemudian ada satu kalimat Rasulullah SAW berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam riwayat sini, ja'alta ummati aksarul umami a'mar wa aqallu wa a'malan. Sampai di kalimat ini saya kok merasa ya, Masya Allah bagaimana Rasulullah SAW itu sangat kasih sayangnya dengan umatnya itu sangat berharap mendapatkan keutamaan yang luar biasa begitu Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Ya kalau memang umat dahulu itu memang umurnya lebih panjang, tapi bagaimana Rasulullah itu berusaha umatnya yang meskipun umurnya pendek ini itu mendapatkan keutamaan yang sama bahkan melebihi begitu ya. Nah. Kemudian itu yang pertama, dan kemudian yang kedua tentang motivasi ya. Terkadang begini Ustaz, ketika kami mendengarkan motivasi ya misalnya ya, ada kisah-kisah misalnya kesolehan orang-orang terdahulu disebutkan, betul, karya-karya begitu ya, itu yang sangat luar biasa itu, tapi kadang tidak tumbuh motivasi untuk menyontoh mereka, tetapi yang tumbuh itu adalah pesimis ya, kok jauh banget ya. Kita dengan mereka. Nah, maka di sini luar biasa sekali ya motivasi yang didapatkan kita umat Rasulullah itu ya, di samping ada panutan idealnya juga ada ada solusinya, yaitu misalnya kalau ada orang-orang dulu, betul, ya ada solusinya Allah. Begitu. Masya Allah. Ajib, ya. Mungkin bisa kita praktekkan misalnya ketika dalam mengajar murid itu ya, ketika mungkin kadang kita
saking semangatnya membacakan kisah-kisah umat terdahulu, Allah, kadang Masya Allah. yang ada malah ada jaraknya begitu. Itu mungkin Ustaz Luar yang biasa. tadabbur yang sampaikan sedikit. Ustadz Karnawan, luar biasa. Nah, syukron sekali Ustadz. Betul-betul terinspirasi, betul-betul tersentuh ya, terkagetkan, tercengangkan. Itu Rasulullah kan memberikan ini ya, motivasi, keutamaan besar, tapi juga solusinya hidupkan Lailatul Qadar gitu Ustadz kan ya. Nah, Gitu. itu kadang betul sekali. Kadang kita ini para guru itu kan menceritakan tentang kisah Imam Syafi'i. Tapi santri itu Imam Syafi'i menghatamkan Quran setiap Ramadan itu 60 kali. Misalkan. Tapi kita ini ketika berbicara seperti itu terkadang seperti yang dikatakan Ustadz Karnawan tadi. Kadang santri itu malah putus asa. Saya aja setiap tahun 3 juz saja alhamdulillah. Dan salahnya kita guru terkadang cuma menjelaskan cerita Imam Syafi'i, tapi tidak mengajarkan bagaimana membagi waktu untuk khatam Quran di bulan Ramadan. Bagaimana membagi waktu baca, waktu siang atau malam. Jadi ngasih motivasi tetapi tidak dikasihkan trik dan caranya atau tipsnya, step-stepnya bagaimana, akhirnya santri malah putus asa. Contoh paling sering itu misalkan ya, di Ta'lim Muta'alim. Ta'lim Muta'alim itu buku yang sangat berkah, sangat bagus. Sangat motivating banget lah. Tapi ketika kita ngajar itu, menceritakan itu ke santri dengan berapi-api, tentang rajinnya bagaimana mereka mencatat pelajaran, menghafalkan, tapi kita tidak mengajari santri. Cara belajar itu gini, kalau pagi kamu itu masuk kelas jam 8, maka kamu setelah subuh itu belajar dulu, baru nanti mandilah. Step yang nyata sesuai kehidupan santri itu kita nggak ajarkan ke mereka. Nah, itu sebenarnya saya setuju banget dengan Ustadz Karnawan, itu problem seperti itu ya. Jadi memberikan kisah tentang guru, tentang ustadz, tentang fulan, terus sudah membiarkan santri itu tercengang tapi bingung mau ngapain. Ya, lebih baik apa? Motivasi sekuatnya, secukupnya. Ajarkan trik belajar yang apa ya? Belajar yang namanya itu yang optimal, belajar yang efektif. Itu lebih nyata itu. Setelah Isya belajar, setelah Asar olahraga, setelah tidur, setelah subuh, setelah duhur tidur. Di kelas catat. Itu kan lebih nyata, solutif, efektif. Dengan dia membiasakan seperti itu setahun, insya Allah dia sudah terbiasa untuk belajar setiap hari full, karena kekuatan dia sudah terbentuk selama setahun. Tapi kalau hanya cerita yang menggiurkan tanpa itu sebenarnya problematis juga itu. Terkadang yang berbahaya itu tadi seperti kata Ustadz Karnawan itu ya, malah futur. Tapi luar biasa Ustadz Karnawan ya, memberikan kita inspirasi dari surat Lailatul Qadar, tapi tentang tarbiyah. Ini alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran ya. Jazakumullah khairan katsiran. Jadi ternyata di surat Lailatul Qadar pun bisa memberikan inspirasi tentang tarbiyah dan taklim. Syukran Ustadz Karnawan. Syukran Ustadz Karnawan. Ustadz Karnawan, jazakumullah khairan katsiran. Selanjutnya ahlan wa sahlan Ustadz Ilham yang baru saja menerima tamu. Sekarang Fadhil Ustadz. Ustadz Azwar sudah, Ustadz Dadang sudah, panjang lebar kami sudah. Sekarang antum monggo memberikan tadabbur dari surat Al-Qadar ayat berapapun monggo silakan. Saya tadi mengikuti sedikit pemaparan dari Ustadz Karnawan, terus saya juga membaca di tafsir Al-Qasimi, Zat Imam Al-Qasimi. Nah, di sini beliau menjelaskan mabda nuzulul Quran, sisi-sisi tentang permulaan nuzulul Quran. Nah, beliau menjelaskan ada dua. Yang pertama, li istihdharil madhi li 'azamatihi. Terus yang kedua, li anna mabda'an nuzul kana fiha walakin baqiyatul kitab wa ma fihi min tafsil awamir wal ahkam kana fi ma ba'd. Saya menyoroti yang pertama, li istihdharil madhi li 'azamatihi. Jadi
menghadirkan sesuatu yang lampau karena kemuliaannya gitu. Mungkin tadi pengalaman Ustadz Karnawan tadi juga saya dengar dan diperjelas lagi dengan antum, luar biasa. Saya juga punya pengalaman, jadi karena ini kan menghadirkan sesuatu yang masa lalu karena kita ada kesan di dalamnya. Nah, kebetulan kemarin beberapa waktu yang lalu itu kami kan mentakdib anak yang apa istilahnya rame ketika sholat gitu, dicatat kemudian rame. Nah, anak apa, SMP, SD atau SMA? SD kan. SD. Iya. Nah, kemudian kan disuruh maju gitu. Nah, jadi anak-anak kadang-kadang itu kan nggak terima, kok saya yang dicatat, kenapa kok yang lain banyak yang nggak ini. Nah, saya memahamkan dan flashback dengan apa yang kami dulu pernah rasakan waktu di pondokan. Jadi saya bilang apa ya namanya apa dicatat atau tidak itu kalau sudah tercatat berarti takdir. Itu udah takdir dari Allah. Kemudian itu anak SD tadi semoga paham kelas 6 kan. Kemudian yang kedua, saya kasih tips sama trik. Kamu kalau misalkan pingin nggak dicatat, caranya duduklah deket orang yang nyatet itu. Petugas yang catat itu kamu duduk di sampingnya. Insya Allah nanti nggak akan dicatat karena kamu juga pasti tahu kalau kamu ngomong pasti kamu akan dicatat. Ya. Habis itu dia, oh iya apa namanya masuk juga ya, logis juga artinya. Jadi anak-anak senang memang diberi tips trik ya dalam belajar, terus dalam apa memahami aturan, kemudian gimana caranya kita tuh menjadikan aturan itu bukan beban tapi juga kita kasih caranya seperti ini, karena mungkin tarafnya masih anak SD itu mereka juga apa namanya perlu terus diingatkan, dibimbing. Mungkin itu apa namanya apa. Jadi ini menguatkan Ustadz Karnawan tadi ya. Iya. Jadi kalau kita nggak mau dicatat, ya duduk dengan yang mencatat itu biar kita kan otomatis akan takut ya. Ya sungkan lah. Akan sungkan gitu ya. Iya. Jadi luar biasa kita membahas Al-Qadar tapi masuknya ke ini, ke uslubut takdib, ya kan? Uslubut tarbiyah, uslubut taklim ya. Bagaimana kita tidak hanya memberikan motivasi dan peraturan, kalau Ustadz Ilham menambahkan dengan peraturan saja ya. Tapi kita juga memberikan solusi bagaimana menjalankan peraturan, gitu kan? Solusi bagaimana menjalankan motivasi. Ya, itu saya kira sangat bermanfaat sekali. Saya juga sangat tercerahkan ya, agar kita tuh seimbang ya. Ketika memberikan motivasi ke santri, juga langsung diberikan langkah nyatanya gimana. Misalkan gini, Imam Bukhari itu umur sekian sudah hafal sekian hadis. Lah santri yang PAUD, SD, ngerti hadis ya baru di pondok. Terus kan koyo Imam Bukhari ya piye. Ya kan? Lebih baik, akhi, setiap hari hafalkan satu hadis arba'in. 1 bulan hafal arba'in Nawawi. Pasti jelas keren. Gitu kan? Ya, daripada motivasi Imam Bukhari sekian juta hadis tapi nggak ada langkah nyata. 1 tahun arba'in Nawawi belum hafal. Ya kan? Lebih baik motivasi secukupnya, ya kan? Kemudian besok setelah subuh hafalkan 1 hadis. Nanti setelah 50 hari tasmi'. Nah, itu selesai. 2 bulan saya hafal 40 hadis, nah ternyata saya bisa. Ini motivasi dari diri sendiri. Ya nggak usah dari orang lain, ternyata saya bisa menghafal. Ya, ini lagi-lagi inspirasi dari Ustadz Karnawan ditambah Ustadz Ilham. Masya Allah, tabarakallah. Sangat luar biasa. Para asatidz yang dimuliakan Allah, sebelum kita tutup saya ingin closing statement ya dari para ikhwah ya. Boleh Ustadz Dadang, boleh Ustadz Azwar, Ustadz Karnawan, Ustadz Ilham yang menyalakan mikrofon duluan, monggo memberikan konklusi ataupun closing statement. Silahkan. Semuanya ahlan wa sahlan ya. Kok nggak ada yang nyala mikrofonnya ini. Ustadz siapa yang memberikan? Ustadz Dadang ingin memberikan closing?
Ustaz Azwar, Ustaz Dadang ya, udah nyala. Monggo Ustaz Dadang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ahsanallah. Ya, Ustaz. Izin mengambil intisari dari pembahasan kita pada malam hari ini. Ahsanallah ilaikum. Ahlan wa sahlan. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan. Dari bulan Ramadan itu ada satu malam yang sangat mulia. Dari satu malam yang mulia itu, kemudian ada bulan yang mulia itu, ada umat paling mulia, ada manusia paling mulia, ada tempat paling mulia. Ada kitab yang paling mulia juga, dikarenakan Lailatul Qadar. Apabila mereka tadi yang kita sebutkan, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu di Lailatul Qadar, kemudian mendapatkan bukan Lailatul Qadar, maksudnya semua hal yang mulia diturunkan ketika Lailatul Qadar dan semuanya terangkat. Artinya kalau semuanya itu aja menjadi mulia, maka kalau kita menghidupkan Lailatul Qadar, insya Allah kita ikut terangkat juga menjadi mulia. Persiapan itu gak cuman tadi yang kita tadaburi 1-2 bulan saja, tapi bisa kita persiapkan dari sekarang. Seumpamanya kita mempersiapkan nanti 10 hari terakhir, kita harus tinggal di masjid, kita persiapkan biayanya, strateginya dari sekarang, komunikasi dengan orang tua, istri, nanti. Kemudian selain itu, semangat Lailatul Qadar ini bisa kita jadikan sebagai contoh bahwasanya ulama-ulama terdahulu punya semangat yang sama dalam menghidupkan malam Lailatul Qadar. Dan seumpama kita nggak bisa mencapai kualitas dan kuantitas orang-orang yang sangat mulia itu, sosok-sosok yang telah dianugerahi kemuliaan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala itu, setidaknya kita melakukan semampu kita. Jadi kalau semuanya kita, daripada kita memotivasi, ternyata motivasi ketinggian, kita memotivasi, ayo kita berdagang biar kita punya itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada langkah nyatanya, itu sama aja. Jadi tadi kalau semuanya Lailatul Qadar, Ramadan, bulan yang sangat mulia, Imam Syafi'i menghatamkan 60 kali dan sebagainya, sebagai motivasi nggak apa-apa. Tapi setidaknya kalau kita nggak bisa mencapai derajat itu, kita berusaha semaksimal mungkin dengan cara-cara, dengan step-step yang mungkin kita bisa konsultasikan dengan guru kita. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Dadang, syukron kathiran ya atas konklusinya dan juga closing statement-nya. Kemudian kami ulangi lagi, Ustadz Ilham, Ustadz Karnawan, Ustadz Azwar, Ustadz Dadang, ada Ustadzah Fatia, ada Ustadzah Safitri, dan Ustadzah Srinisa ya. Semua yang hadir pada malam hari ini, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga kita bisa mengamalkan Al-Quran. Semoga Quran menjadi hujjatun lana la alaina. Terima kasih banyak. Mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita bisa ketemu lagi di edisi 14 surat selanjutnya insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Kita cukupkan sekian. Astaghfirullah li wa lakum. Aqulu qouli hadza wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ustaz. Afwan. Jazakallah khairan. Amin. Bang.